Selamat pagi, perkenalkan nama saya Franciscus Amaloli. Saya dari jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang menjalankan bisnis secara etis dari mata kuliah pengantar bisnis. Sudut pandang bisnis. Bisnis merupakan kegiatan yang sangat kompleks. Banyak faktor yang mempengaruhi dan menentukan keberhasilan sebuah bisnis. Ada sudut pandang ekonomi bisnis antara lain. Yang pertama adalah sudut pandang ekonomi. Bisnis adalah kegiatan ekonomis yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua adalah sudut pandang hukum. Hukum merupakan sudut pandang normatif karena menetapkan apa yang dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Hukum mengatur hal yang relatif jelas dan pasti karena pengaturan hukum ditulis hitam atas putih dan terdapat sesuatu sanksi tertentu jika terjadi pelanggaran. Yang ketiga adalah sudut pandang moral. Dalam sejarah industri modern, sangat banyak terjadi kecelakaan yang sebenarnya dapat dihindari. Para manajer pabrik memikul tanggung jawab yang besar apabila terjadi kecelakaan yang menewaskan para pekerja, merugikan kesehatan karyawan dan masyarakat sekitar atau merusak lingkungan. Pengertian etika. Etika berasal dari kata ethos, sebuah kata Yunani yang diartikan identik dengan moral atau moralitas. Kedua istilah ini dijadikan sebagai pedoman atau ukuran bagi tindakan manusia dengan penilaian baik atau buruk dan benar atau salah. Etika melibatkan analisis kritis mengenai tindakan manusia untuk menentukan suatu nilai besar dan salah dari segi kebenaran dan keadilan. Jadi ukuran yang dipergunakan dikonotasikan dengan istilah-istilah tata krama, sopan santun, pedoman moral, norma susila, dan lain-lain yang berpijak pada norma-norma tata hubungan antara unsur-unsur atau antara elemen di dalam masyarakat dan lingkungannya. Etika merupakan cabang filsafat yang membahas tentang nilai dan norma moral yang mengatur perilaku manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok dan institusi di dalam masyarakat. Oleh karena itu, di samping etika merupakan ilmu yang memberi pedoman norma tentang bagaimana hidup manusia diatur secara harmonis agar tercapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan baik sesama manusia antara manusia dengan lingkungannya, juga mengatur tata hubungan antara institusi di dalam masyarakat dengan institusi lain dalam sistem masyarakat dan informat lingkungannya. Etika bisnis. Etika bisnis diartikan sebagai pengetahuan tata cara ideal, pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal dan secara ekonomi atau sosial, dan penerapan norma dan moralitas ini menjunjung maksud dan tujuan kegiatan bisnis. Dalam penerapan etika bisnis mesti mempertimbangkan unsur norma dan moralitas yang berlaku di masyarakat. Di samping itu, etika bisnis dapat digerakkan dan dimunculkan dari dalam perusahaan sendiri karena memiliki relevansi yang kuat dengan profesionalisme bisnis.
Bisnis memerlukan etika. Hal ini dikarenakan agar bisnis tetap berjalan dengan lancar dan tidak terjadi kesalahan ataupun kesilapan yang tidak diinginkan. Hal ini ditunjukkan adalah sebagai berikut. Bisnis tidak bebas nilai. Pernyataan yang sering ditelontar bahwa bisnis adalah bisnis seolah-olah merupakan filosofi bisnis yang telah diterima secara umum oleh masyarakat. Yang kedua adalah aplikasi etika bisnis identik dengan pengelolaan bisnis secara profesional. Prinsip profesional dan pengelolaan bisnis sebenarnya erat kaitannya dengan aplikasi etika bisnis. Seperti dijelaskan ruang lingkup etika bisnis meliputi keterkaitan harmonis, saling menguntungkan antara pihak lain dalam stakeholder dan pihak eksternal lainnya. Padahal ini merupakan tuntunan harus dipenuhi kalau ingin perusahaan mau tumbuh dan berkembang dan maju secara kontinu dalam jangka waktu yang panjang. Dan yang ketiga, bisnis merupakan bagian dari sistem sosial. Yang dimaksud dengan prinsip hal ini dimaksudkan adalah dalam pernyataan memang tidak dapat disangka bahwa sebuah institusi bisnis dalam masyarakat dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagian besar institusi yang hidup di tengah-tengah masyarakat tentu dalam kegiatannya pertama-tama harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Kalau masyarakat dijadikan sebagai sumber dan sasaran yang diinginkan dituju oleh bisnis tertentu, kegiatan bisnis tidak boleh menimbulkan kontradiktif, justru menimbulkan hubungan keharmonisan dengan pihak-pihak terkait dalam masyarakat. Yang terakhir adalah prinsip-prinsip etika bisnis. Etika bisnis memiliki prinsip umum yang dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan dan pencapaian tujuan bisnis yang dimaksud. Adapun prinsip-prinsip etika bisnis tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip otonom. Yang dimaksud dengan prinsip otonom adalah bahwa perusahaan secara bebas memiliki kewenangan sesuai dengan bidang garap yang dilakukan dan pelaksananya dengan visi dan misi yang dipunyainya. Yang kedua adalah prinsip kejujuran. Nilai kejujuran merupakan nilai yang paling dasar dalam mendukung keberhasilan kinerja perusahaan. Kegiatan bisnis akan berhasil dan dengan gemilang jika dikelola dengan prinsip kejujuran. Jika prinsip kejujuran terhadap diri sendiri ini mampu dijalankan oleh setiap manajer atau pengelola perusahaan, maka pasti akan terjamin pengelolaan bisnis ini dijalankan dengan prinsip kejujuran terhadap semua pihak terkait, kejujuran dalam perjanjian kontrak kerja, yang ketiga adalah prinsip tidak berniat jahat. Bisnis didirikan dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, konsumen, dan masyarakat umumnya. Ini merupakan komitmen yang berlaku bagi para pelaku bisnis. Dari komitmen ini tentunya niatan yang ada pada setiap pelaku bisnis terhadap stakeholder adalah untuk maksud mencapai tujuan yang baik dari positif. Yang keempat adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan dipergunakan untuk mengatur bisnis menggunakan etika bisnis, yaitu keadilan bagi semua pihak yang terkait memberi kontribusi langsung atau tidak langsung terhadap keberhasilan bisnis. Yang terakhir adalah prinsip hormat pada diri sendiri. Pengertian prinsip ini merupakan prinsip tindakan bisnis yang dampak berulang kembali kepada prinsip itu sendiri. Aktivitas bisnis tertentu ke masyarakat merupakan cermin dari bisnis yang bersangkutan. Jika bisnis berkontribusi dan menyenangkan bagi masyarakat, tentu masyarakat akan memberi respon sama sebaliknya. Jika bisnis diberikan image yang tidak menyenangkan, maka masyarakat tentu tidak menyenangi terhadap bisnis yang bersangkutan.
Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan, dan semoga bermanfaat. Dan mohon pamit, terima kasih.